Luka yang saya dapat ada 3 titik, yaitu di leher, paha, dan juga di betis. Dan yang paling parah di paha dan di betis. Puji Tuhan, dari pemerintah mendapat bantuan selama berobat di rumah sakit maupun kontrol ditanggung full oleh pemerintah, dan juga setelah 1 tahun kejadian dapat bantuan kompensasi dari LPSK. Serta BNPT juga mengadakan Forsitas Forum Silaturahmi Penyintas yang diselenggarakan pada 2019 di Yogyakarta dan juga 2020 di Malang. Pesan saya untuk penyintas yaitu mari kita bersama-sama bangkit dari trauma masa lalu, mulai dari kejadian hingga pasca kejadian. Mari kita tunjukkan bersama-sama kalau kita sebagai penyintas, sebagai korban sudah bangkit dari trauma itu. Perkenalkan, nama saya Desmonda, dari korban bom Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, Surabaya, 13 Mei 2018. Kronologi kejadian saat itu, saya berada di halaman gereja, sedang bertugas jaga parkir motor pada jam 7 pagi. Tidak lama dari saya datang di gereja, terdengar langsung ledakan bom dari pelaku kakak adik yang membawa motor. Luka yang saya dapat ada 3 titik, yaitu di leher, paha, dan juga di betis. Dan yang paling parah di paha dan di betis. Paha itu lumayan parah karena hampir mengenai otot kaki, sedangkan yang di leher itu awal mulanya tidak nampak kalau itu serpihan, tetapi setelah dicek oleh dokter dan di ronsen ternyata juga ada serpihan dari ledakan bom itu. Selama di rumah sakit kurang lebih 4 hari sampai 5 hari, dan juga masih kontrol bolak-balik di rumah sakit kurang lebih 3-4 bulanan. Puji Tuhan, dari pemerintah mendapat bantuan selama berobat di rumah sakit maupun kontrol ditanggung full oleh pemerintah, dan juga setelah 1 tahun kejadian dapat bantuan kompensasi dari LPSK. Serta BNPT juga mengadakan Forsitas Forum Silaturahmi Penyintas yang diselenggarakan pada 2019 di Yogyakarta dan juga 2020 di Malang. Kegiatan Forsitas itu memiliki manfaat bagi saya, yaitu bercerita, berbagi pengalaman bagaimana mereka bangkit dari trauma mereka selama pasca kejadian. Karena dari beberapa penyintas yang dari Jakarta maupun Bali itu, bagi saya mereka itu memiliki trauma yang sangat mendalam, tetapi mereka sampai saat ini masih bisa bangkit dari keterpurukan mereka pasca kejadian bom itu. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bunda Maria dan Tuhan Yesus, aku berterima kasih karena Engkau telah menyembuhkan aku dari trauma peristiwa iman 13 Mei 2018. Aku bersyukur pula karena hingga saat ini
Engkau memberikan aku kesehatan selalu, terutama juga untuk teman-teman korban yang lainnya. Aku berdoa juga untuk para korban yang telah Engkau panggil, berikanlah mereka semua tempat yang nyaman di sisi-Mu. Berkatilah kami semua yang masih berada di dunia ini, Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di belakang saya ada beberapa foto korban dari peristiwa iman 13 Mei 2018 di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercelah yang berjumlah 6 orang. 2 orang anak kecil, adik kakak, dan yang 4 lainnya dewasa. Pertama kali tahu, begitu saya kan mau berangkat ke gereja itu ya. Begitu tahu di gereja ada kondisi seperti itu, otomatis saya langsung masuk mencari anak saya. Kaget sih, begitu orang di sekitar gereja pada bilang kalau ada bom. Saya kaget lah, saya langsung masuk ke gereja mencari Desmonda. Lari ke halaman, di situ lihat para korban sudah bergeletakan di situ. Nah, di situ kebetulan ada cewek yang telentang. Saya lihat bukan Desmonda. Saya lari ke belakang, dihadang sama temennya Desmonda. Om, Desmonda ke rumah sakit. Rumah sakit mana? Ke rumah sakit Bedah Manyar. Tanpa banyak bicara, saya langsung ke sana. Begitu di sana, lihat Desmonda sudah rambut seperti terbakar, darah sudah keluar semua. Saya shock, stres lihat seperti itu. Tapi begitu lihat Desmonda, dia sadar, dia cuma merintih, merasa kesakitan. Di situ saya langsung menguatkan dia. Tapi berhubung saya juga aktif di lembaga atau organisasi lintas agama, di situ teman-teman dari keyakinan lain seolah-olah menghibur saya, menguatkan saya bahwa ini memang harus terjadi dan tidak bisa dihindari. Jadi di situ saya pelan-pelan mulai menyadari bahwa ini dalam tanda kutip sudah kehendak yang di atas. Jadi pelan-pelan trauma itu hilang. Dukungan saya kepada Desmonda sebagai orang yang beriman Katolik tentu support. Yang kedua, kita aja doa. Kita ada doa yang menguatkan dan kita mengimani Bunda Maria. Di situ kita support untuk selalu berdoa dan ingat akan kuasa Bunda Maria untuk selalu menopang kita agar kita tetap kuat dan tabah untuk menjalani peristiwa seperti ini. Harapan saya untuk Desmonda tetap mempunyai kasih, tetap bersyukur, dan tetap kuat dan melupakan semuanya. Pesan saya untuk penyintas yaitu mari kita bersama-sama bangkit dari trauma masa lalu, mulai dari kejadian hingga pasca kejadian. Mari kita tunjukkan bersama-sama kalau kita sebagai penyintas, sebagai korban sudah bangkit dari trauma itu. Pesan damai untuk Indonesia yaitu mari kita bersama-sama menjaga toleransi antar umat beragama karena kita hidup di lingkungan yang berbagai macam suku dan ras agar Indonesia menjadi damai dan harmoni.